Selamat pagi Beauty City. Senang sekali saya Dave Hendrik mewakili Hafiz Bazaar pagi hari ini menyapa teman-teman dimanapun teman-teman berada mendengarkan suara saya. Nah kali ini sesuai dengan tradisi kita, Brunch with Dave to go. Sudah lihat posternya di belakang? Aku mau ajak dia makan pastry pagi-pagi tapi aku lihat perutnya, oh my, does she even eat pastry? Andin Aisyah, please join us on stage and welcome her here. Hai. Perutmu yang tadi, OMG. Ikon tahun lalu tuh kayaknya. Itu icon tahun lalu, Iya, pemotretan icon. Ya bener. Tapi I bet you still have the abs, no? Iya, ada lah dikit-dikit. Ih sebel ya. Oh iyanya tuh kayaknya modest ya. Oh iya, but of course. Ada lah dikit-dikit. Kan olahraganya jalan terus deh. Oke, aku akan mulai obrolan dari itu deh. Kita kan juga suka nonton ya teman-teman yang ada di TikTok dan di Beauty City. Kalau Andin sangat committed pada pilihan gaya hidup sehatnya. Iya, betul. Menurutku sih begitu. Dan buatku kayaknya waktu dijalankan, waktu komitmen awal-awalnya sebenarnya nggak berencana sampai kayak berkomitmen sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi kayak one day at a time, tiba-tiba ternyata udah berapa belas tahun gitu. Jadi secara nggak sadar ternyata memang udah cukup lama gitu dijalaninnya. Pendorongnya apa sih, Din? Wah, sebenarnya kalau ditanyain dari awalnya banget sebenarnya agak panjang. Intinya tuh dari aku kepengen memang hidup lebih sehat. Aku tuh waktu kelas 2 SMA pernah kena tumor payudara. Nah, itu bayangin anak kelas 2 SMA. Mungkin kalau yang udah cukup usia kan dibilangnya mungkin gaya hidup atau gimana gitu ya. Cuman anak SMA gaya hidupnya kayak apa sih gitu kan. Cuman akhirnya dari situ aku mulai sedikit demi sedikit menata makan walaupun masih agak berantakan gitu. Begitu masuk kuliah, begitu juga. Jadi nggak pernah olahraga sama sekali. Terus akhirnya jadi gampang ngos-ngosan gitu deh. Terus akhirnya mencoba buat olahraga cuman belum komit juga gitu. Sampai akhirnya kayaknya sekitar berapa ya 12 tahunan yang lalu lah. Tunggu 2012 tuh ya kan sekitar 12-13 tahun yang lalu. Mulai tuh kayak kayaknya mau deh mulai olahraga gitu. Soalnya aku ngerasanya aku tuh dibilangnya apa ya skinny fat gitu ya. Jadi badannya kecil, kayak orang-orang pada bilang kurus gitu, tapi perutnya buncit gitu. Kayak pasti ada yang nggak bener nih, itu kan secara look badannya. Tapi dari akunya sendiri juga ngerasa kok kayak nggak seger, kayak gampang capek, terus gampang gampang sakit gitu. Terus sampai hari ini sebenarnya kayak selalu mencari kayak titik keseimbangan dan apa yang paling cocok untuk badanku gitu. Waktu itu pernah waktu awal-awal olahraga ngerasa sangat fit sehingga bisa olahraga kayak 3 kali sehari. Ngerasanya gitu badan six pack, akunya fit banget. Tapi ternyata dalam 1 tahun aku tuh pernah kena tifus sampai 5 kali. Jadi ternyata tidak berbanding lurus tuh antara kayak olahraga yang rajin, badan yang bagus sama dengan sehat, nggak begitu juga gitu. Ternyata butuh juga nih kesehatan mental, jangan stres gitu. Jadi sampai hari ini kayak banyak hal yang masih aku pelajarin dan masih ditata satu persatu lah. Dan sekarang rutinitas olahragamu seminggu berapa kali? 5 kali. 5 kali dalam seminggu. Tapi udah nggak sehari 3 kali. Udah nggak sehari 3 kali. Jadi kan makin kesini aku juga semakin tahu badannya tuh butuhnya tuh seperti apa sih gitu. Betul. Nih sebelum kita ngobrol lagi dengan Andin, pasti teman-teman juga sudah bisa menebak sebetulnya poin utama dari obrolan kita adalah ingin membahas mengenai konsernya dia dan juga perayaan ulang tahunnya. Tapi in the spirit of festivities, namanya kan Brunch with Dave. Masa sih kita tidak menyajikan menu makanan ya toh, walaupun ini to go jadi versi sederhananya. Nanti janjian lagi untuk makan brunch bener di restoran proper. Bener ya. Beneran ya, I'll take you on that. Kali ini makanan menu kita sudah disiapkan dari Arabica. We have an assortment of pastries, ada almond croissant, butter croissant, pecan pie beef, spinach quiche, tuh kamu bisa pilih ya. Mushroom quiche, blueberry Danish, apricot tart, also drinks yang sudah di pre-order. Andin pilih hot Kyoto latte. Iya. Aku penasaran nih, ini kamu apa? Ini punyamu, Kyoto latte. Ini punyaku? Iya. Oke. Betul?
Iya. Oke. Jadi ini punya Ini kamu. Spanish latte. Undo stress. Cheers. Kita cicipi ya. Jadi sambil ngobrol kita Yeay. sambil menikmati minuman dari Arabica ini. Aku Iya. penasaran dari kemarin pas ditawarin kayak Kyoto Latte itu kayak apa sih kayaknya. Oh kamu belum pernah Belum icip Kyoto? pernah, ini pertama kali. Oh. Pertama kali biasanya pesannya latte aja. Kalau yang pakai Kyoto belum pernah, ini Belum baru pertama pernah. kali. Oke, sok atuh kita icip ya. Kalau aku tiap kali ke Arabica ngumpulin stempel, emang belinya Spanish latte. Ngumpulin stempel nggak tuh gue? Enak banget lagi. Iya kan? Enak banget lagi. Oke, Love. yummy. Also, Yumster. belum terlalu terlambat untuk mengucapkan happy birthday. Thank you so much. Terima kasih banyak. This petite lady has just turned 40. 40. Tanggal 25 Agustus. 25 Pas Agustus. sebulan yang lalu. Pas sebulan yang lalu. Leo dong berarti kamu. Virgo banget. Virgo. Apakah aku tidak terlihat seperti Virgo? Aku merasa kayaknya mukaku tuh Virgo banget gitu. Emang Menurut aku ya kayak ngatur-ngatur gitu gini itu Virgo banget menurutku. itu iya sih, adik gue Virgo dan teman-teman gue Virgo emang doyan ngatur. Iya kan. Ya 11-12 Bisa ditanya sama ke Mas Ipe apa? Mas Ipe. 11-12 sama gue Leo juga Iya tukang kan? ngatur. Bo, ya kan. Kalau Masmu tuh apa bintangnya? Oh dia Cancer, jadi emang nggak apa-apa diatur. Silahkan. Penurut katanya ya. Berbesar hati, berlapang dada. Aku melihat ada perubahan sense of fashion dari Mas Ipe loh makin kesini. Masa sih? Infuse dari Andin kah? Dia emang sebenarnya emang orangnya fashion banget dari dulu. Cuman kadang-kadang most of the times kita ngelihatnya kayaknya dia baru olahraga gitu kan. Jadi agak yang sporty gimana gitu. Tapi sebenarnya ya dari zaman apa namanya? Dari Dari sebelum- zaman apa namanya? B1. Dari zaman B1 udah kayak gini juga gayanya. Tapi bicara mengenai pasangan suami istri ya, banyak yang bilang kan pasangan suami istri itu saling mempengaruhi. Kamu sama Mas Ipe, apa yang bisa dibagi di Brunch with Dave yang kayaknya kita berdua saling mempengaruhi dalam hal ini deh? Kita berdua tuh saling banyak sekali menginfluence satu sama lain gitu ya. Karena kita berdua tuh sungguh begitu berbeda walaupun di page yang sama gitu. I love that. Kita berdua sungguh begitu berbeda walaupun di page yang sama. Can somebody please write that down? It's a quote. Beautiful one. Nah, terus? Tapi aku justru seneng karena kita beda. Jadi aku tuh secara sengaja maupun tidak banyak terinfluence dari Mas Ipe. Mas Ipe pun juga sedikit banyak terinfluence dari aku gitu. Aku dengan keekstrovertanku, Mas Ipe dengan introvert gitu ya. Lalu mungkin dia orangnya tuh lebih runut, lebih sistematis gitu. Kalau aku mungkin orangnya lebih spontan, lebih meledak gitu kan, lebih berkreasinya tuh di luar gitu. Sehingga dalam perjalanan tahun ini tuh juga kebetulan 10 tahun anniversary kan. Jadi Yeay, momentous year for thank both you of so you. much. Jadi tahun ini tuh banyak banget kayak monumental moment gitu Iya, ya. iya. Jadi buat kita kemarin juga kita kan sempat pas lagi anniversary kita sempat bikin kayak semacam vow renewal gitu. Iya, aku lihat tuh di sosial media. Kita baru ngeh juga gitu bahwa ternyata banyak sekali yang berubah. Tapi kita seneng gitu. Banyak sekali yang berbeda tapi kebetulan fondasinya tetap sama gitu. Jadi kita happy sekali sih. Nah kalau dari aku pribadi sebenarnya banyak hal-hal kecil yang kalau aku yang berubah gitu ya. Mas Ipe pun juga mungkin jadi lebih kamu ya berani. Tadinya dia tuh sama sekali nggak mau yang kayak kalau ketemu orang banyak gitu. Kayak agak, karena introvert banget kali ya. Oh iya. Kalau sekarang dia udah bisa tuh yang gitu. That's Andin's infused. Aku ingat beberapa waktu lalu sempat yang kamu mau pergi ke Bangkok terus kamu sempat chatting sama aku. Hal pertama yang dia tanyain adalah yang aku mau tanyain rekomendasi baju-baju cowok dong buat Mas Ipe. Bukan nanya buat dia dulu, Soalnya tapi aku buat yakin suaminya. kayak baju cewek tuh segambreng kalau baju iya. cowok. Nah Iya, begitu dia ketemu tuh toko, dia langsung gini, kenapa gak ada yang buka just tip? Kayak tanya gitu.
Semua just tip tuh baju cewek, baju-baju cowok tuh nggak ada gitu. Emang, cowok tuh undervalued untuk urusan itu ya. Bicara mengenai spontanitas, tadi kan kita bilang Andin baru saja merayakan ulang tahunnya ke-40. Hal spontanitas apa yang kamu rayakan untuk memaknai, nggak tiap hari loh Nek, kita tuh turn 40, right? Gila, dan aku tuh bener-bener ngelihat orang usia 40 di zaman dulu tuh kayaknya yang wah gitu tante gitu ya kayaknya kan. Tapi waktu kan masih P duluan tuh yang udah 45, 46, 47, 48, 49 kan tahun depan dia 50. Aku tuh sampai nanya, apa rasanya sayang mau 50 tahun depan? Gini-gini aja, dibilang gitu. Terus ternyata pas dia nanya ke aku, gimana rasanya 40 tahun? Iya gini-gini aja kayaknya, ternyata. Iya. Tidak sebombastis yang kita pikirkan atau dipasarkan maksudnya ya. ternyata kok kayaknya nggak yang gimana banget gitu. Tapi bahwa aku menginjak di usia 40 tuh sesuatu yang sangat aku rayakan gitu. Makanya kemarin ini aku tuh sampai bilang ke Mas Ipe, aku minta kadonya aku mau minta dirayain ya gitu. Aku jarang banget nih ngerayain ulang tahun yang merayakan gitu. Akhirnya kemarin ya udah dia bookingin tuh ke zodiak lagi. Terus udah gitu, I oh my went there god. last week and had so much fun. Iya, dan aku ngerasa kayak, oh aku seneng banget karena waktu tahun 2002 itu adalah kali pertama aku ketemu Mas Ipe waktu itu waktu My Sweet 17. Jadi dia IO-nya. Kali ini dia menyelenggarakan lagi party buat aku tapi di usiaku yang ke-40 gitu. Sweet 40. As my husband gitu. Oh, kalau aku ya waktu umur 40 tapi aku setuju. Yang Gimana nonton waktu kamu 40? yang nonton ya harus memaknai umur 40 karena mau dibilang sama aja rasanya tapi tetap aja lo nggak akan 2 kali merasakan 40. Bener. Iya kan? Gue tuh didorong sama teman-teman gue, lu harus foto portrait. Aku nggak suka foto. Jadi jarang foto. Terus teman-teman aku bilang, and people copy it and I'm so happy about it. Karena teorinya teman aku adalah, lo nggak akan pernah secakep ini dalam rentang perjalanan hidup lo. Nanti di umur 50 cakepnya beda. Ih sumpah merinding. Iya, jadi 40 itu adalah the perfect balance of young and old. Jadi Oh lo my harus God. foto supaya lo ingat besok-besok kalau lo umur 50, 60, you look back and then you see a picture of yourself. I look so good. I look so perfect gitu ya. This is the Iya. perfect age. Yes. Tapi memang itu kan kalau ngomongin tentang look ya. Tapi Iya. sebenarnya kalau dari aku pribadi juga ngomongin tentang secara mental gitu. Ini adalah momen dimana kayak aku tuh paling firm gitu. Secara orangnya kan agak susah memilih, Iya. susah membuat keputusan gitu. Tapi di usia yang kali ini nih aku firm banget gitu. Kayak bisa take ya kayak bikin keputusan terus untuk contoh deh ini kan mau bikin konser gitu. Di banyak hal tuh aku kayak sampai nyemplung langsung yang kayak sampai kreatif directorku, Din ini lo micromanaging banget loh. Nggak apa-apa karena ini gue nggak akan ngulang 25 tahun konser gue gitu ya. Dan kebetulan juga aku sedang punya semangatnya, sedang punya passionnya untuk ngurus sampai segitu gitu. Jadi buatku ini kayak apa ya, tenaganya banyak, kreativitasnya mungkin karena pengalaman juga udah banyak gitu ya. Tapi secara mentalnya ya itu semakin firm, semakin tahu apa yang dibutuhin dan apa yang nggak dibutuhin gitu. Oh I love it. Firm dan tahu apa yang dibutuhkan itu kayaknya well season yang didapatkan dari rentang perjalanan 0 sampai 40 lah ya. Iya betul. That's the privilege of being 40. Iya toh? Iya betul. Iya. Dan konser 25 tahun, berarti kamu mulai nyanyi itu umur? Umur 15, jadi 14 mau ke 15. You start very early. Really? Iyalah. Yeah, that was my first album. Waktu itu albumnya waktu single pertamanya judulnya My Funny Valentine waktu Yes, itu. but of If you still course. remember. Iya. Apa yang menurut Andin paling terasa berbeda looking back gitu ya, Andin yang pertama kali baru mulai sampai ke Andin yang sekarang In terms of what? music and Music. career as a singer. Dulu banyak sekali jalanku yang dipilihkan karena mungkin aku masih underage. Jadi kayaknya orang-orang tuh, Din kayaknya bagusnya gini deh, Din kayaknya bagusnya gitu deh gitu. Kalau sekarang semuanya ada di tanganku sendiri gitu. Kemudian
yang paling berbeda itu adalah showmanship. Oke. Jadi kalau waktu awal-awal bayangin ya kayak anak-anak kecil gitu suruh nyanyi di atas panggung gitu kan. Jadi aku tuh nyanyi karena emang seneng nyanyi, tapi ternyata berada di atas panggung itu liga yang berbeda gitu Ya. kan. Itu kan udah show gitu. Jadi kalau ada orang gak merhatiin, ada orang mainan handphone atau apa, wah aku langsung down banget. Aku ngerasa kayaknya gue nggak berarti banget ya gitu. Gue jelek banget, nggak menarik, nggak ini kayak gitu-gitu. Iya, Jadi iya. kayak Insecure. banyak insecurity yang seperti itu gitu. Oke. Kalau sekarang gas gitu kan. Maksudnya lebih gini, kalau dulu aku memperhatikan lebih ke yang buruk-buruknya yang aku lihat Iya, gitu. iya. Dan aku membuat itu menjadi matter. Kalau sekarang aku fokus pada yang baik-baiknya, aku maintain dan aku naikkan energinya gitu di situ gitu. Oke. Keputusan kamu untuk merayakan tahun ini perjalanan karir 25 tahun, apakah karena bertepatan dengan perubahan usia 40? Enggak juga, karena Oke. 25 tahun tuh menurut aku ini udah jadi cita-cita dari lama bahwa Ah. nanti pas 25 tahun berkarya aku mau bikin konser. Karena Oke. konserku yang sebelum ini kan udah 10 tahun yang lalu pas Ya. 15 tahun berkarya. Tapi usiaku pun juga masih 30. Aku ngerasa kayaknya gini, nanti pas 25 tahun pas usianya 40 masih bisa nih bikin konser yang gimana banget lah gitu, yang kayak show gitu, kayaknya masih yang ada energinya, masih oke gitu di atas panggung. Jadi memang udah menjadi cita-citaku dari lama dan kayaknya 25 kan kayak momen gitu kan. Maksudnya kalau anniversary pernikahan juga silver anniversary gitu. Jadi memang udah lama kepengen gitu. Oke. With this routine kayaknya kamu mah umur 60-70 juga masih bisa Aduh amin jejingkrakan. masih bisa Iya punya kan? karir sih, amin banget. Iya. Insya Allah. Iya. Coba di spill dong buat yang menyaksikan Brunch with Dave dan juga sedang menyaksikan TikToknya Hapas Bazar. Seperti apa tontonan yang akan kita lihat di konser yang mengambil judul Suara Asmara. Suara Asmara. Jadi gabungan dua kata Jadi suara. memang aku tuh sengaja kata ini tidak ada di KBBI. Dari awal pengennya gue nggak pengen deh ada kata-kata yang ada maksudnya gitu. Ya sebenarnya ini. Pengen pokoknya orang begitu denger oh aneh gitu. Padahal sebenarnya memang gabungan dari suara dan asmara. Oke. Filosofinya ya setiap suara yang keluar dari aku itu dari hati gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini nanti yang akan kalian lihat ini adalah sebuah pertunjukan yang aku juga belum pernah bikin selama 25 tahun ini Oke. gitu. Jadi ini sangat tematik, sangat terkonsep dan akan dibalut dengan jazz orkestra yang akan dikondak oleh Tohpati gitu. Jadi jazznya kental banget tapi juga masa kini juga gitu. Jadi kayak buat teman-teman yang apa ya sebenarnya kayak sukanya mungkin lagu-lagu yang lebih upbeat dan segala macam. Bayangin keupbeatan masa kini itu dikolaborasikan dengan jazz orkestra gitu. Oke, Gitu. But of course sebagai majalah fashion kita harus membahas ya. Kan first look terhadap konser itu adalah image pertama yang kamu rilis toh. Iya. Aku pertama kali lihat. Kamu udah lihat belum? Udah dong. Pertama kali gue lihat gini. Ini baju siapa yang bikin? Desainer Jepang kah gitu. Is it a dress? Is it a balloon? Is it a cardboard? What is it? Sampai aku lihat akhirnya video kamu di Instagram kan. Yes. Itu adalah balon kan? It's a balloon dress. It's a balloon dress. Jadi itu dress tapi balon gitu. Itu ide kamu pasti. Dia so tau banget gue. Iya. Abis it looks so you, maksudnya it's very whimsical, it's very funny, it's colorful, Memang it's youthful, tujuan it's fun. tujuan awalnya adalah membuat sesuatu yang kayak bikin orang menoleh gitu, yang kayak apaan sih tuh gitu. Rasanya begitu. Dan memang dari awal filosofi dari si Suara Asmara ini diturunkan menjadi banyak hati gitu. Oh. Ada itunya banyak gitu. Oke. And who made that balloon dress, that eye-catching balloon Ada dress? desainer dari Bandung namanya Kenakan. Kenakan? Kamu harus Shout harus out to you, banget Kenakan. follow Kenakan. Desainernya namanya Shiva. Dia top banget kalau diminta untuk bikin sesuatu yang tidak mungkin, dia akan membuatnya jadi mungkin. Oh, nanti mungkin Kenakan akan bikin second label judulnya Pasti Mungkin. Dia akan bikin kena kan gitu. Benar.
Kan dari image itu kita langsung bisa nebak kayaknya konsernya akan kayak apa deh gitu ya. Iya kan? Iya, Colorful, fun, youthful, dynamic. Betul. Right? Betul. A twist, a nod to Betty Boo. Iya betul lagi. Aduh seneng banget deh. Ini aku seneng banget kalau ada orang yang bisa menangkap pesan-pesan dari si konsernya. Ya gimana nggak nangkep orang billboardnya segede heho begitu di Senayan ya. It's difficult not to miss, bener kan? Iya. Iya gitu. Bahas mengenai persiapan menjelang konser. Konsernya akan digelar Tanggal 15 November Ya. 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Pokoknya harus pada beli tiketnya. Masih ada tiketnya sekarang, kan mumpung baru pada gajian kan. Oke, dan untuk mendapatkan tiketnya itu bisa didapatkan di Bisa didapatkan di tiket.com atau di appsnya Livin, Suka by Livin ya. Itu bisa Oke. di dua platform tersebut. Atau Oke. kalau misalnya mau lebih lanjutnya tahu di konser Suara Semara. Ada IG-nya konser Suara Semara. konser Suara Semara ya. Rupanya kita juga punya sesi pertanyaan Q&A dari teman-teman yang hadir di Beauty City. Yes, please. Kita sudah kurasi beberapa Aku sambil minum lagi wajah. ya, enak monggo banget. atuh. Gua ambil mau ngeraih ini kan coffee beans. Halo. Hi. Nyam nyam nyam. Hi, what's your name darling? Halo, aku Nadifa. Natifa. Nadifa. Nadifa. Yes. Oke, hi Nadifa. Halo Kak. Halo. BTW, congrats atas 25 tahun berkarirnya. Thank you so much. Aku mau nanya soal persiapan konser kamu sih Kak sebenarnya. Kamu ritual beauty-nya kayak apa sih Kak sebenarnya? Sama kayak ada tema gak sih dalam beroutfit nanti konser, boleh di-spill gak kira-kira? Oke. Thank you. Cute. Ada dua bagian ya, beauty regimen Andin seperti apa skincare-nya. Anak sekarang kan seneng banget ya nge-spill regimen skincare baru abis itu konser. Skincare dulu deh. Skincare dulu ya. Yang pasti kalau beauty treatment itu aku memang semakin intens menjelang si konser ini. Karena karena pengennya paripurna kan pada Of saat course. konser gitu kan. Maksudnya secara muka, secara badan gitu. Maksud semuanya memang harus dipersiapkan sebaik mungkin gitu. Walaupun memang aku akuin karena dengan banyaknya promo syuting setiap Yeah, hari aku yeah. makeup, kena panas dan segala macam. Sebenarnya kulitku nih lagi agak-agak ngambek gitu kayak aduh gitu tiap hari mau Yeah. ketemu makeup lagi Kelelahan, gitu. kelelahan. Dari pagi sampai malam Yeah. gitu. Jadi sebenarnya in terms of skincare justru aku lagi mempersimple skincare-nya. Oke. Supaya barriernya tuh kembali kuat lagi Oh. gitu. Selain itu memang akhirnya ya itu jadi banyak beauty treatment dikuatinnya dari dalam gitu. Oke, jadi kombinasi antara skincare dan juga beauty treatment. Iya ya, skin barrier itu juga istilah yang banyak kita dengar ya kalau pada ngomongin skincare ya. Yes, persiapan untuk konser kalau begitu. Dan juga pengen tahu fashion yang akan kita saksikan di atas panggung. Kalau masalah fashion tuh kayak akan Bagum, ya. dor gitu. Karena jadi kalau ditanya nanti konsep-konsernya tuh kayak apa sih? Bener kata Dave tadi pasti ada a hint of misalnya Broadway, ada a hint of misalnya La La Land gitu atau a hint of Andin Andin in early 2000s gitu misalnya a hint of apa. Tapi semuanya adalah a hint gitu. Jadi Oke. maksudnya kenapa aku nggak bisa bilang bahwa nanti konsepnya Broadway banget gitu karena memang aku nggak pengen literal seperti itu. Aku bukan orang yang literal, semuanya adalah twist dari sebuah konsep gitu kira-kira. Tapi yang jelas kalau ditanya mengenai fashion nanti aku akan kolaborasi dengan salah satunya ada Hian Chen. Aku belum spill dimanapun. Salah duanya ada Ivan. Gunawan? Ya. Oke. Salah tiganya ada, jadi banyak. We love it. Keep them coming. Salah tiganya ada Eddie Betty. Oh. Terus salah empatnya nanti masih rahasia. Oke, she's pulling all the big guns, darling. Tapi ini juga menurutku kayak Ivan juga belum pernah bikin gitu. Kemarin ngobrol sama Hian Chen juga kayak, wah ini sesuatu ya dia bilang gitu. Mas Edi pun juga seperti itu gitu. Jadi aku seneng ketika kita bisa brainstorm dengan para designers untuk sesuatu yang kayak baru gitu.
juga bertepatan dengan persiapan konser, kamu juga merilis single, Single, ujung-ujungnya kamu. betul. Ya? Ujung-ujungnya kamu, ujung-ujungnya Oke. kamu. Dave lagi gitu. Oke, berarti itu udah rilis dan sudah Udah bisa rilis, dinikmati. udah rilis sekitar seminggu yang lalu Ya. dan bisa dinikmati. Aku bisa bilang singlenya tuh kayak butterfly era gitu sih, Gen Z banget. Apa sih maksudnya butterfly era, Din? Butterfly era tuh Apa maksudnya sih, Nek? kayak butterfly itu kan kayak iya gitu, kayak Oh. aduh deg-degan, aduh gitu. Aduh dia Oh. nelfon kayak, aduh gimana ya gitu. Oh. Begitu. Oke, ada pertanyaan di TikTok dari Shiva yang akan kita tanyakan. Hai Shiva, terima kasih Hai, untuk Shiva. pertanyaannya. Aduh maaf ya kalau kita nggak sempat baca komentar yang membanjiri layar Hapus Bazar karena kita jauh. Tapi our team are doing their best to catch your attention. Cara Andin menjaga supaya, Andin jaga suara Supaya stabil selama konser. Wah ini juga memang kalau tadi pertanyaannya kan waktu pertama tuh olahraga. Nah ini juga suaranya perlu diolahragakan gitu. Karena pita suara itu kan kumpulan dari otot sebenarnya. Jadi kalau dia nggak dilatih ya sama aja kayak badan nggak dilatih. Gitu. Jadi makanya tiap hari biasanya nih aku agak pengakuan dosa juga. Biasanya kalau misalnya mau nyanyi baru aku latihan Ya. kayak warming up dan segala macam. Ya. Tapi ya khusus buat konser ini setiap hari aku mesti latihan. Oke. Gitu, sama bener-bener sama persis kayak aku olahraga buat abs, buat glutes gitu ya. Ini buat pita suara gitu. Oke. And how do we do that? How do you do that? Latihan pita suara, vokalisi gitu? Vocalizing, pakai warming up dan yang lain-lainnya begitu. Oh, tuh. Gitu ya. Ayo dong Dave. Menurut aku yang perlu warming up dan vocalizing itu bukan hanya penyanyi. Iya. Tapi MC pun juga. Betul, semua pekerjaan Semua pekerjaan yang rely on membutuhkan pita suara. Iya, true. Tapi menurutku pita suara kamu oke banget kok. Iya? Oh. Soalnya aku tahu ada beberapa yang kayak emang udah rusak juga gitu dan kedengeran dan dihajar. berasa ya? Kedengeran Iya. gitu. Oh, thank you Karena for itu kan saying that. iya, karena kan pasti akan berpengaruh dari bagaimana cara kita memproduksinya gitu kan. Dari seperti apa kita nge-force tenggorokan kita gitu. Iya. Dan yang forcing itu lama-lama akan jadi rusak kan Jadi tenggorokannya? rusak, Dan Oke. kalau emang sedang misalnya lagi serak, Oh. sebaiknya kan emang diistirahatkan. Makanya Celine Dion aja kayak pernah Iya. puasa ngomong, Adele pernah puasa ngomong. Iya, Tapi iya. biasanya gitu kan, kalau memang bukan penyanyi misalnya MC atau apa, tabrak aja gitu. Akhirnya Iya. pita suaranya jadi begitu berkepanjangan. Oke, bicara mengenai, kabarin aku kalau ada pertanyaan lagi, angkat tangan ya sayang ya. Apakah dari yang hadir di sini ada pertanyaan lagi? Aku biasanya kalau udah keasyikan ngobrol suka nggak, nanti Erika kasih tahu aku. Tadi Andin bilang Kyoto lagi. Kyoto lagi. Andin kan bilang yang membedakan Andin sebagai musisi adalah sekarang semua keputusannya diambil oleh Andin. Kapan kamu menyadari, now I make my own decision? Di umur berapa tuh? Wow, mungkin sekitar umur 30-an kali ya. 30-an tapi ya itu masih mencari gitu. Maksudnya kadang-kadang kadang-kadang aku tuh ngerasa kayak nggak percaya diri, kadang-kadang ngerasa salah, menyesali keputusannya Ya. atau apapun lah gitu ya. Semakin kesini semakin lihai gitu kayak orang main tenis gitu ya, kayak oh udah tahu kalau ini gini gitu. Jadi sebenarnya mungkin karena udah dibiasakan sehingga sekarang jadi lebih mastering itu gitu, rasanya Nah, begitu. oke. Dan kayaknya itu juga salah satunya adalah karena dukungan suamiku juga. Ya. Dalam arti menurut dia itu nggak ada keputusan yang salah gitu. Jadi untuk dia, ini apapun keputusan yang kamu ambil dalam hal ini atau ini, itu bukannya salah atau benar gitu. dua-duanya Hanya benar, akan ngelit oke. ke jalan yang berbeda gitu kira-kira. Oh, he is Jadi aku kayak wise. oh oke gitu. Tapi aku tuh selalu ketakutan sama diriku sendiri yang menyalahkan aku lagi gitu. Tapi ya selalu dia akan menanamkan itu gitu. Oke, kalau boleh dibagi apa mungkin contoh keputusan yang menurut kamu cukup challenging for you to make yang bisa dibagi di penonton TikTok dan juga di Brunch with Dave? Apa yang keinget mungkin? Apa ya, misalnya kayak
keputusan ini deh misalnya berkaitan dengan konser gitu. Ya. Misalnya partner siapa yang ingin aku ajak kerjasama untuk konser ini gitu. Ada si A, si B, si C gitu. Aduh siapa dong gitu, nanti kalau yang ini gini, kalau yang itu gitu, kalau ini jadi ada plus minusnya semua, jadi aku pusing gitu, aku nggak, karena biasanya dari dulu di take care segala keperluannya sehingga aku merasa kayaknya aku takut banget kalau aku menyesali keputusanku sendiri gitu. Nah itu salah satu keputusan yang besar lah yang diambil gitu di tahun ini. Oke, iya. Make sense. Ada pertanyaan dari yang hadir? Halo. And you are? Halo, nama aku Alicia. Alicia. Ya. Hai Alicia. Hai Alicia. Kak Andin, Kak Adef. Aku Ya. ada pertanyaan untuk Kak Andin. Iya. Aku pernah melihat konten kakak melakukan intermittent fasting. Intermittent fasting. Apa tips dan resep kakak ketika melakukan intermittent fasting dan apakah aman bagi aku sebagai seorang perempuan muda di usia 23 tahun? Terima kasih. Wow, she's 23. A great year to A great be year. at. Aduh 23 ya. Aku jawab nih ya. Iya, Aku tuh, please. jadi udah 3 tahun ini memang melakukan intermittent fasting. Awalnya melakukan intermittent fasting karena aku merasa aku makannya banyak banget. Jadi dari dulu itu aku adalah si pemakan banyak. Terus ternyata memang begitu waktu itu cek DNA kayak apa nutrigenomics, Ya. memang aku tuh adalah si pemakan banyak. Makanya si dokterku bilang, oh untung selama ini lo kebantu olahraga ya, karena makan lo banyak banget. Kalau enggak lo gembala, dia bilang gitu. Same here. Aku juga udah tes itu emang doyan mekong akikasai. Doyan makan gitu kan. Sampai terucap dari mulutku waktu itu, aku kayaknya tidak akan pernah bisa melakukan intermittent fasting seumur hidupku gitu. Cuman waktu itu kayaknya udah gak bisa sih gitu. Kayaknya makan terus soalnya. Dan makannya tuh makan gitu. Suamiku makan 3 kali sehari, aku bisa 6 kali sehari gitu. Nah dengan porsi yang lebih banyak dari suamiku. Makanya waktu itu coba deh gitu fasting 12 jam dulu gitu. Oh 12 jam tuh lama banget menurutku. Karena aku biasanya sebelum tidur makan, bangun tidur makan. Tapi begitu mastering 12 jam, ternyata bisa nih aku stretch. Cobain deh jadi 13 jam gitu. Cobain deh jadi 14 jam. Cobain sampai 16 jam gitu. Tapi itu waktunya cukup lama ya dalam berapa bulan. Nah sampai akhirnya aku ngerasa kok ini jalannya bener gak sih yang gue lakuin ini gitu. Karena teori tentang fasting tuh kan banyak sekali gitu di luaran sana. Sampai akhirnya waktu itu aku ketemu Mbak Sofi Navita waktu itu di Bali. Ngobrol-ngobrol terus akhirnya dia ngomongin tentang ada satu dokter namanya Dokter Mindy Pels yang bikin satu buku judulnya Fast Like a Girl. Ternyata fasting itu caranya perempuan berpuasa itu beda sama laki-laki berpuasa gitu. Jadi yang dari 3 tahun aku jalankan itu adalah cara berpuasa dengan cara perempuan. Ala perempuan. Ala perempuan. Dan setiap perempuan itu berpuasa dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena cycle-nya berbeda-beda. Jadi ini ngikutin cycle. Nah benefit dari fasting ini sendiri, ini tuh banyak banget ketika dia bisa berpuasa dengan cara perempuan gitu. Karena laki-laki dia hanya diatur oleh satu hormon testosteron gitu yang paling berpengaruh. Jadi mau puasa kayak 16 jam tiap hari, mau 18 jam tiap hari, sok silahkan gitu. Tapi kalau untuk perempuan itu nggak bisa dilakukan setiap hari. Ada kalanya dia bisa long fast, ada yang kalanya dia tidak bisa berpuasa gitu. Nah ini ketika ini dilakukan dengan baik dan benar, itu pengaruhnya akan ke hormon, hormonalnya jadi bagus, jadi iya regenerasi segala macam selnya termasuk di kulit juga jadi jauh lebih cepat gitu ya. Kemudian yang ditakutkan oleh para perempuan di usia 40-an adalah perimenopause. Jadi fase perimenopause-nya itu akan jalan dengan senyaman mungkin. Mulus. Gitu. Semulus mungkin gitu dan bahkan mungkin akan nge-stretch menopause-nya tidak datang itu. dini gitu. Seperti itu. Dan jadi kalau ditanya aman atau enggak untuk 23 tahun aman. Jadi kalau intermittent fasting itu selama dia tidak dalam masa pertumbuhan atau tidak sedang hamil, menyusui,
Oke, silahkan go ahead. Oke. Karena itu justru akan memperbaiki segala hal yang pernah kita lakukan yang toksik atau yang Dosa-dosa masa lalu yang dosa-dosa masa terjadi. lalu gitu. Jadi karena kan ada di fasting ada istilah namanya autophagy di mana sel-sel bisa merepair dirinya dia sendiri gitu. Oke. Kalau ingin memperkaya literasinya bisa cari bukunya, Dr. Mindy Pelz. Judulnya Fast Like a Girl. ya kan? Fast Like a Girl. Ya dibaca biar mendapatkan ilmunya. Jadi lu bisa cerita ke teman-teman lo dan juga mungkin keluarga lo. Ya toh? Aku love banget sih. Dengan Bener-bener buku itu? love banget. Iya. Love banget. Apa dia bikin versi yang Fast Like a Boy juga enggak? Enggak? Kebetulan dia girl. Oh ya, kalau boy dia tuh bisa berpuasa Bebas? lebih bebas Dengan gitu. cara yang kita ketahui secara normal gitu Iya ya? betul. Oke, Kalau oke, perempuan soalnya nggak boleh. Oke. Karena hormonnya itu dalam setiap siklus itu dia kayak berbeda-beda gitu. Oke, Gitu yang sedang mempengaruhi. Oke, terjawab ya sayang ya. Yes, thank you. Banyak, you. pasti banyak kan orang yang ketemu kamu nanyain intermittent ya. Banyak banget karena di TikToknya sendiri yang kayak yang selalu FYP itu adalah konten-konten tentang intermittent fasting gitu. Iya, konten-konten kamu intermittent fasting kalau di FYP gue, konten-konten ibu hari ini makanannya apa, di studio kamu lah kamu kasih lihat Oh iya kotak benar. makan kamu, Karena tromol-tromol kamu. Iya benar-benar. Ya. Karena selain maksudnya intermittent fasting itu bisa berjalan dengan baik ketika diiringi dengan makanan yang baik. Iya. Karena si Dr. Mindy itu selain bikin buku Fast Like a Girl, dia bikin buku Eat Like a Girl. Gitu. Jadi di fase-fase tertentu juga memang ada makanan yang paling baik untuk Oke. certain hormones gitu. Oke. Ini mempertanyakan pertanyaan yang ada di kepala gue tiap kali gue ngelihat TikToknya Andi dengan tromol-tromolnya dia everywhere itu adalah dia mempersiapkan makanannya sendiri atau ada ART rumah yang mempersiapkannya? Ada ART. Jawabannya mudah. Ada ART tapi atas brief dari saya. Hari ini begini, hari itu begitu gitu. Show director masih. Ya, dia sangat membantuku lah. Oke. Pertanyaan berikutnya mengenai kebiasaan makan. Ayo. Banyak ibu yang bilang biasanya kebiasaan makan ibu yang akan menentukan kebiasaan makan the whole family member. Ya, betul. Also apply in your household? Also. Oke. Iya, jadi sama anak-anakku juga rasa-rasanya kayaknya kita semua sarapan hal yang sama. Atau paling enggak konsepnya sama. Ya. Jadi kayak savory food dulu gitu ya. Baru habis itu kalau mau makan manis-manis misalnya either buah atau mereka mau makan roti atau mereka mau makan sereal segala macam Ya. sesudah makan telur, sesudah Ya. makan ayam, sesudah Ya. makan sayur Ya. gitu. Bekal mereka pun juga seperti itu. Terus dan ini sebenarnya udah terjadi waktu mereka bayi ya. Jadi Ya. aku tuh kan mereka baby led weaning waktu itu mereka makan sendiri gitu. Jadi aku tuh memang menerapkan apa yang bisa dimakan sama orang tua harus bisa dimakan sama anak. Apa yang bisa dimakan anak harus bisa orang dimakan sama orang tua gitu. Jadi satu makanan anaknya juga dari kecil harus enak. Dalam arti kalau misalnya banyak orang tua ini yang kalau misalnya ngalamin anaknya GTM atau apa segala macam. GTM apa sih, Bu? GTM tuh yang gerakan tutup mulut itu loh, yang kayak anaknya nggak mau makan. Gitu. Cuman pas aku tuh selalu mencoba menyarankan, coba lo rasain rasanya enak nggak gitu. Nggak enak. Nah Ya itu pantes. dia gitu. Oke. Jadi aku selalu bagaimana makanan si anak itu ya harus enak juga buat orang tua gitu. Jadi sekarang konsepnya di rumahku tuh dari mereka kecil, ketika anak buka kulkas, itu adalah makanan semua yang bisa mereka makan. Bukan yang kayak, jangan-jangan itu gak sehat buat kamu. Kan jadinya cheating orang tuanya. Atau misalnya ada lemari yang, jangan itu gak boleh gitu. Jadi ya semua makanan di rumah adalah makanan yang bisa kita konsumsi. Dalam arti semuanya memang sehat gitu. Jadi udah nggak ada lagi GTM. Memang iya, harusnya nggak ada gitu. Oke. Good insight. Kalau teman-teman ingin mengulang obrolan kita yang teman-teman saksikan di TikTok, teman-teman bisa lihat di kanal YouTube-nya Hafiz Bazar, Brunch with Dave to Go bersama Andin. Sebetulnya keinginan kita untuk hadir hari ini mengingatkan bahwa Andin akan menggelar konsernya sekali lagi tanggal 15 November 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Dan namanya adalah Suara Asmara. Tiketnya bisa kalian beli saat ini di tiket.com masih tersedia dan di apps Suka by Livin. Jadi please do kalau kalian nanti 15 November kosong,
Dan Dave juga harus ikutan nonton ya. Love Harus. it, man. Yeay, sama show. tim Bazar Harus ya. sama tim Bazar, Ya. yeay. Pasti mah kita mah nungguin baju ya, Say. Iya. Abis 14 November kalian ada acara kan? Nah, Iya. 15-nya ke situ pokoknya. Iya. Ya, ini udah jam makan kamu apa udah belum? Udah. Tadi udah buka di mobil. Oke, berarti abis ini kita bisa. Oh, kita akan menyantap ini. Bareng kita akan anak-anakku boleh ya? cicipi, ya. Terakhir sebelum aku kembalikan Andin kepada Mas Ipe dan anak-anaknya, eyeshadow kamu cakep banget. Ini pakai apa Oh, warnanya? thank you so much. Warnanya pink tapi di blend sama, tadi aku ngerasa kepingan, akhirnya aku blend sama powder. Jadi Oh. jadi ternyata hasilnya bagus. Bagus, Thank bagus. you so much. Iya, Terima kasih. seperti yang Andin bilang ya, dia itu tidak literal ya. Eyeshadow juga kalau ditanya, ini warna apa? Sorry, I mix. Bye everybody.